Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberikan misi tertentu dalam mengatur urusan di langit maupun di bumi. Secara istilah, malaikat adalah salah satu jenis makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya, serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Pada awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam, malaikat sempat protes kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah ke bumi, maka berkatalah malaikat, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Para malaikat kemudian berkata lagi, "Kami adalah orang yang lebih patuh kepada engkau dibanding anak turunan Adam." Kepada malaikat, Allah lalu berfirman, "Panggillah kemari dua malaikat. Aku akan menurunkan mereka ke bumi sehingga kalian dapat melihat bagaimana kedua malaikat itu berkiprah." Para malaikat lalu menjawab, "Tuhanku, Harut dan Marut saja." Harut dan Marut pun kemudian diturunkan ke bumi. Dan untuk mereka berdua, Allah telah menciptakan seorang wanita dari bunga Zahrah yang teramat cantik. Zahrah pun mendatangi kedua malaikat tersebut dan selanjutnya bertanyalah kedua malaikat tentang keadaan Zahrah. Zahrah lalu menjawab, "Tidak, demi Allah, sehingga kalian mau mengucapkan kalimat musyrik ini." Kedua malaikat itu pun menjawab, "Tidak, demi Allah. Sedikit pun kami tidak akan mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya." Zahrah akhirnya berlalu dari hadapan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, dia pun kembali lagi dengan menggendong anak kecil. Setelah Zahrah mendekat kepada kedua malaikat tersebut, kedua malaikat itu lalu bertanya kepadanya. Dan dijawab oleh Zahrah, "Tidak, demi Allah, sebelum kalian bersedia mau membunuh anak kecil ini." Kedua malaikat itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Selamanya aku tidak akan mau membunuhnya." Zahrah lalu pergi meninggalkan mereka, dan akhirnya Zahrah datang kembali menemui mereka sambil membawa segelas arak. Kedua malaikat itu pun bertanya tentang keadaan Zahrah. Zahrah berkata, "Tidak, demi Allah, sebelum kalian berdua mau minum arak ini." Akhirnya kedua malaikat itu pun meminumnya hingga membuatnya mabuk, dan kemudian keduanya berzina dengan Zahrah, dan selanjutnya mereka pun membunuh anak kecil tersebut. Setelah kedua malaikat itu sadar, Zahrah pun berkata, "Demi Allah, ketika kalian dalam keadaan mabuk tadi, kalian telah melakukan semua yang telah kalian tolak sebelumnya." Diriwayatkan dari Mahul, dari Mu'az, ia berkata, ketika dua malaikat itu telah pulih kembali kondisinya, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, kedua malaikat itu sedang menangis, dan Jibril pun ikut menangis seraya berkata, "Cobaan apakah ini yang membuat kalian menjadi hanyut seperti ini?" Mendengar ucapan Jibril ini, tangis keduanya bahkan semakin menjadi. Jibril lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan kepada kalian untuk memilih antara azab di dunia, atau nasib kalian berada dalam kehendak Allah, yaitu menyiksa kalian atau mengasihani kalian sesuai kehendaknya. Atau kalian lebih suka disiksa di akhirat. Dan tahulah mereka, bahwa dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua hambanya. Karenanya mereka pun memilih hukuman di dunia." Perawi hadis ini berkata, Harut dan Marut pada saat itu berada di wilayah Babil Persia. Mereka digantung di antara dua gunung pada sebuah gua bawah tanah. Setiap harinya mereka disiksa hingga pagi hari. Ketika hal tersebut diketahui oleh para malaikat yang lain, mereka ini lalu mengepak-kepakkan sayapnya di Baitullah, seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah anak cucu Adam, karena kami kagum bagaimana mereka dapat menyembah dan taat kepada Allah, padahal mereka dikelilingi beberapa kesenangan dan kelezatan." Setelah itu, para malaikat pun memohon ampunan kepada anak cucu Adam. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Quran Surat Asy-Syura ayat 5. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada para malaikat,
Pilihlah 3 yang termulia di antara kalian. Para malaikat ini lalu memilih Azar, Azrail, dan Aswaya. Ketiga malaikat ini ketika telah diturunkan ke bumi, mereka dalam bentuk dan watak seperti anak Adam. Ketika Azar telah mengetahui semuanya dan mengerti akan fitnah yang ada, maka dia berkesimpulan bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakannya. Akhirnya, Azar pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon maaf kepadanya, dan Allah pun mengampuninya. Kemudian diceritakan dalam hadis lain, bahwa setelah itu Azar tidak berani mengangkat kepalanya karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi bin Anas berkata, ketika Harut dan Marut sudah siuman dari mabuknya, mereka pun akhirnya menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya selama dalam kondisi mabuk, dan hal tersebut amat mereka sesali. Mereka ingin naik kembali ke atas langit, akan tetapi mereka sama sekali tidak mampu melakukannya, bahkan tidak mendapatkan izin. Maka mereka pun menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib mereka. Kedua malaikat ini lalu mendatangi Nabi Idris alaihissalam. Seraya berkata, "Aku mohon agar engkau mau mendoakan aku kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya di langit aku telah mendengar bahwa engkau disebut-sebut sebagai orang yang baik." Nabi Idris alaihissalam lalu mendoakan kedua malaikat itu dan doanya pun dikabulkan. Hingga pada akhirnya mereka diperintahkan agar memilih antara azab di dunia dan azab di akhirat. Diceritakan pula, bahwa ketika para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Maka mereka pun mengelilingi arsy selama 4000 tahun. Mereka memohon ampun kepada Allah karena telah berani menentangnya. Demikianlah kisah singkat tobatnya para malaikat, karena protes kepada Allah akan penciptaan khalifah di muka bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.